Jangan lupa saksikan Sinetron Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 hanya di Ya, Kak Jennifer dan Bang Migdat nih hari ini gimana keseruan nobar TM di negara? Seru banget ya, kita nggak expect bakal sebanyak ini, ibu-ibu yang datang, terus juga warganya. Yang paling bikin kita agak shock sih, mungkin karena mereka udah nonton tayangannya episode yang nanti malam ya, jadi udah tahu tuh kelakuan aslinya si Laura dan Randy. Jadi mereka pas kita datang sulit teriak, "Wuh!" Itu semua ada yang bawa telur. pada kesel ya, dan tapi disambut hangat, tetap disambut hangat sih. Seru banget, excited banget, semua ibu-ibunya juga Seru banget. ya, ternyata heboh banget gitu. Di negara, guys. Kita tadi sempat bagi-bagi kopi juga dan antusias warganya. Excited. Gimana tadi bagi kopi katanya seru kayak malah Seru. Jadi kepikiran ya kita buka Pak jualan franchise kopi kopi. kan? Menarik ya. Oke, nah kita lihat tadi kan sebenarnya di scene yang tadi kan ini kan nanti malam kita tanya sama dia kan. Jadi kayak kamu itu sama Laura ini kan memang ngambil bayi. Iya, awal. Nah itu kan bikin penonton pada gemes katanya. Iya. Kayak apa namanya, si Arumi tuh sedih bahkan jadi tersangka sama polisi. Nah sebenarnya kalau dari sisi POV dari Randy sendiri emang sejahat itu atau mungkin masih kepikiran Aruminya gitu ketika kamu berdua akan menggali baru dengan Sebenarnya kalau Randy itu tipikal suami yang takut sama istrinya. Jadi apapun yang diminta sama istrinya dia akan melakukan itu gitu. Mungkin saking cintanya gitu ya. Nah tapi kembali ke scene plotnya Randy itu, memang dia nih agak sedikit dibikin kayak laki-laki yang kurang prinsipil gitu ya, kayak ini gimana nih ngelihat Arumi dibiarin di situ ngeliatin anak gitu kan tetap shock kayak ini gimana nih Arumi gitu kan. Itu sisi manusianya yang aku kasih di toko Randy gitu. Jadi nggak mau yang jahat ya udah kita telan mentah-mentah kita jahat, nggak bisa gitu. Kalau kita tipikal orang yang discuss ini, kalau sisi manusianya nggak mungkin nih, nggak ada ketakutan, traumaan itu tetap ada juga gitu. Makanya kita bangun pelan-pelan supaya nanti tuh dinamika emosinya pas dijahit itu jadi utuh gitu. Jadi kita biarkan sisi manusianya tetap ada gitu. Oke, kalau Tessa Laura kan kita lihat kayak malah moving ke rumah sakit juga ya. Oke, Kompak sih. kalau Laura sendiri sih nggak peduli ya, yang penting pokoknya aku karakter Laura ini mendapatkan apa yang dia mau, merugikan siapapun dia tuh kayak bodo amat, yang penting dia dapat apapun yang dia mau. Ada bukan MTV Gini ya apa kan. mirip karakter ada Bipolar. no, kayak semacam psikopat sih. Iya. Gitu. Bahkan ART-nya udah mulai kayak jalan kamu tuh langsung sehat. Iya, bener. Nah itu gimana? Apakah Benar. akan bisa menutupi kebohongan itu di episode selanjutnya? Pokoknya akan diusahakan ditutupi terus biar panjang ya. Tapi nantinya pokoknya Laura ini kedepannya tetap akan menjadi antagonis sih, harusnya begitu. Tapi nanti ada fakta tentang Laura dan sangkutannya sama Elio itu juga nanti seru tuh. Tapi kita nggak boleh spoil dulu. Iya, karena kayak kenapa sih Laura bisa jadi sejahat ini? Ya. Kenapa? Karena situasi begitu. Nanti pokoknya di episode berapa ya, seru tuh. Sebagai peran antagonis ini udah baca netizen komentar nomor di IG nggak sih kayak kesel sama kalian? Nah, kalian gimana menanggapi itu? Seru ya? Seru sih. Excited, jadi kayak dapet kan keselnya, berarti kita perannya langsung mereka dapet nih peran kita nih gitu. Justru kalau di episode 1 itu tuh banyak yang ngira Randy itu green flag karena kan awalnya tuh manis banget sama Arumi kan. Jadi aku dapat komentarnya, gila ya aku tuh udah nge-ship banget kalian, terus tiba-tiba kok bisa berubah dalam waktu ya, kayak gila nih bipolar nih Randy. Itu seneng banget gitu karena itulah maksudnya keunikannya kita dalam bikin karakter itu ternyata wah itu bisa mainin kayak gini gitu. Seru. Tapi nggak selain kita lihat Migdat dan Jennifer ini sampai tiktokan bareng penonton, artinya beda dengan di ini ya. Iya jelas beda sih. Beda lah. Kalau kita Kacau. debat kayak gitu di penjara Iya, kita ada di coy. penjara sih. Gimana? Tapi pada keseruan tiktokan tadi sama para penonton. Seru nggak sih? banget. Iya. Seru banget. Pada luas banget. Gue nggak luas sih. Iya, ibu-ibunya tuh pada jago-jago banget sih, tiktokers banget itu fix. Gen Z semua kayaknya tadi. Iya. Tapi lawsuit sampai tiktokan nggak sih? Lawsuit? Atau Oh iya, itu tuh apa ya? Kayak garis keras deh. Ciko tuh jago juga loh tiktokan. Jago banget lebih jago daripada Gen Z dia. Yoi. Marsha juga. Kita tuh rajin menjaga kekompakan ya supaya di lokasi nggak bosan gitu. Terus kita juga sambil promo, akhirnya kita bikin TikTok, bikin konten apa yang lucu-lucu aja. Oke. Mungkin apa yang harus penonton tuh nonton TM menurut kalian Pak?
ceritanya yang unik dan yang menurut aku sih nggak terlalu berat. Terus ada juga pesan-pesannya juga bagus banget. Ke depannya tuh ada pesan yang kayak kita tuh nggak benci sama orang. Kenapa? Ada semua di situ. Kalau buat aku apa ya? Entertaining aja sih, karena case-case-nya luar biasa kan. Kita tuh kayak nonton sinetron tapi rasa film, karena kita bangun semuanya tuh bikin senatural mungkin, dari actingnya, terus cerita juga kita bikin se-make sense mungkin. Kalau ada yang gak make sense kita bahas bareng-bareng sama sutradara apa kita ini kayaknya kurang make sense juga apa gitu. Pokoknya kita tuh pingin bener-bener berkarya gitu, kita kasih karya yang bagus, kita cintain prosesnya, masalah hasil nanti udah kita serahin semuanya sama penonton, sama Tuhan. Kalau kita bener-bener maksimalin di prosesnya, kita bener-bener anggap project kita TM ini tuh kayak bayi yang emang masih bayi, terus kita asuh dia dari kecil, belajar merangkak, pokoknya kita bareng-bareng gitu, jadi kita cinta sama prosesnya. Oke, boleh saya promoin dulu sama kita M. Jangan lupa kalian saksikan terus Sinetron Terlanjur Mencintaimu jam 20.30 hanya di RCTI. Oke, nonton. Kamera rolling. Jangan lupa saksikan Sinetron Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 hanya di Pagi Dokter Elio. Pagi. Kamu ingat ya, pernikahan kalian ini hanya untuk anak. Begitu dia melahirkan, kamu ambil anak itu. Jangan sampai kamu jatuh cinta beneran sama dia. Saya hanya butuh air pakai gula. Udah gak lemes lagi. Semenjak kita nikah, tapi kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara. Kenapa, Mas? Gak penting. Penting! Karena aku hamil. Istrinya juga hamil. Dan saya baru ya tahu hari ini. Selamat ya dok, semoga istrinya sama bayinya juga sehat. Amin, makasih ya. Mama tahu kamu belum boleh keluar dari perut mama, tapi kangen mama buat kamu sampai saat ini makin besar. We love you. Kangen nih, gak bisa tidur. Aku on the way ya ke rumah sakit. Love you. Iya. Kamu tenang, bertahan. Dia angkat. Istri saya Nadia meninggal, Arumi. Kamu pembunuh.